Halo, cek cek cek. Kedengaran gak ini teman-teman? Baru masuk ya? Rezeki anak baik. Siapa anak baik? Oke. Gila udah 20 orang nih. Bentar ya. Saya semua anak baik. Semua. Saya juga baik berarti. Saya ada kabar buruk nih buat teman-teman ini. Ini mengenai tugas kita kemarin itu. Wah, udah kabar buruk aja semangat gitu ya. Jadi eh, saya kemarin sudah konsultasi sama tim Bapel. Bapel nggak tahu itu Bapel atau Baper gitu. Nah, ternyata untuk proporsi ujian itu 50% sudah diambil dari pusat. Jadi saya cuma bisa dapat 50%. Jadi saya bagi cuma dari tugas sama kehadiran. Ya, gitu. Jadi ujiannya ya soalnya bukan dari saya, soalnya langsung dari itu. Soalnya langsung dari pusat. Jadi dari nanti pusat yang ngasih soal. Jadi teman-teman review-review aja sendiri. Bisa jadi kadang-kadang kalau misalnya ada yang kelewatan gitu kita nggak pelajarin, kemungkinan itu keluar nanti ribet ya. Soalnya ini ada 8 bab, ada 9 bab harus diajarkan selama 8 kali pertemuan, dan satu bab itu kan lumayan banyak nih. Nggak mau biar berbusa juga mulut itu nggak habis ini. Nah, teman-teman lihat aja dari tes-tes formatif itu kan di situ sudah ada kunci jawabannya kan. Nah, bisa jadi ya kemungkinan bisa keluar. Kalau saya ngasih soal tugas dari kunci dari yang tes formatif ini, nanti teman-teman enak nih ya. Udah ada kunci jawabannya nanti. Jadi nanti soalnya saya ya mungkin yang kayak kemarin aja, tapi bikin makalah biasa tapi nggak pakai PowerPoint, jadi nggak harus presentasi lagi. Cuma dikirim aja langsung ke saya. Kirimnya pakai email aja ya. Oke. Oke. Malam ini kita belajar modul 4 ini tentang strategi produk ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, marketing ini begini-gini aja, dia muter-muter aja. Kalau nggak produk, price. Kalau nggak price itu place. Kalau nggak place, larinya ke promosi lagi. Untuk pilihan produknya nanti pilih sendiri aja. Tapi nggak boleh sama antara satu sama yang lain, nggak boleh sama. Dan ada syarat nih, syaratnya ya produknya produk lokal. Siapa yang nggak ikut TTM kemarin? Evi. Wah, Mbak Evi nggak ikut ini kayaknya. Nurjuhriyati. Ini nama asli atau nama Facebook ini? Soalnya nama Facebook sama nama aslinya kan beda-beda. Cassandra apa sih asli ya? Oke. Nanti tunggu kabar selanjutnya ya. Nanti itu dikasih tugas atau gimana, pasti nanti ada. Asli semua kalau di kelas. Berarti yang palsu itu di anu semua ya, Facebook ya. Jadi kelihatan udah kan dari namanya itu kelihatan sudah alainya gitu.
Mbak Sri, kayak lagunya Jambrut aja Mbak Sri ini. Nur Juriati manggilnya Ira. Letak I-nya itu dari mana tuh? Kalau dipanggil Ria mungkin nyambung ya. Kalau Ira itu dari mana Ira itu? Oke ya, baiklah teman-teman semua, langsung aja kita mulai ya. Berhubung waktunya juga udah lewat nih. Sorry tadi agak telat jadi ya. Oke, kita mulai lagi ya siaran radio kan di 3,8 FM bersama saya Jani kan. Saya akan menemani malam-malam Bapak Ibu semua untuk 2 jam ke depan ya. Oke ya. Jadi malam ini kita belajar tentang ini. Pak, kalau kebetulan produknya sama teman nggak boleh. Makanya nanti sama temannya saling konsultasi. Kalau ada yang sama udah dua-duanya nggak keterima. Nanti saya kirimkan detailnya apa aja yang harus dimasukin gitu. Ini nggak ada tawar-tawar dia. Gampang, nanti saya kasih tahu. Deadline-nya seumur hidup itu, Mbak Karsiti. Tenang aja lah, nanti saya kasih tahu lebih lanjutnya. Seumur hidup ya. Kalau umurnya tinggal sisa 3 hari ya 3 hari berarti dikumpul. Enggak. Nanti saya kasih tahu, pasti ada deadline-nya lah. Kalau seumur hidup ya keenakan Mbak Karsiti ini, nanti ngerjainnya umur 70 tahun baru ngerjain ya. Oke ya. Udah wes. Kita belajar dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang sekarang teman-teman yang lagi online, ini ada 21 ya. Saya ini ingatin nih 21, saya liatin nanti nih. Kira-kira nanti finishnya ini tetap 21 atau enggak ya kan. Nanti di absen lagi soalnya. Oke. Jadi malam ini kita belajar tentang strategi produk ya. Teman-teman bisa buka di modulnya, modul 4 itu ya. Kalau yang sekarang lagi online di rumahnya atau di tempat kerja kebetulan bawa buku, silahkan dibuka bukunya. Tapi kalau nggak bawa buku silahkan dilihat di slide-nya di sini. Siti Om Siah ya. Pokoknya yang telat-telat masuk aja dulu. Nanti saya hitung-hitung dari sini aja, dari partisipannya ini. Oke. Nah, di sini kita belajar modul 4 ini tentang strategi produk ya. Nah, kalau teman-teman lihat di situ, strategi produk ini ada banyak ya. Jadi didefinisikan dulu produk itu apa di sini. Nah, kalau Kotler dan Keller ini menjelaskan bahwa produk itu sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan pada pasar untuk diperhatikan, dibeli, digunakan ataupun dikonsumsi yang memuaskan kebutuhan dan keinginan. Nah, harapannya nanti teman-teman setelah belajar modul ini, khususnya modul 4 ini, nanti teman-teman bisa tahu apa sih produk dan merek itu ya. Jadi produk dan merek itu satu bagian tapi berbeda makna dia. Kemudian di sini ada juga strategi jasa. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar jasa ya. Marketing jasa itu beda dia. Kalau misalnya produk ini dia lebih ke 4P. Nah, kalau jasa itu dia akan bertambah jadi 7P. Jadi agak banyak. Jadi jasa ini yang paling banyak strateginya dibanding untuk produknya. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kalau yang lagi pegang buku sekarang, di sini yang pertama ini ada strategi produk dan merek ya. Produk sebagai nilai. Nah, konsumen dapat memperoleh manfaat fungsional berdasarkan kemampuan produk melakukan fungsi dasarnya emosional, perasaan positif dan ekspresi diri saya di mata oleh orang lain dari produk. Nah, jadi maksudnya nilai dasarnya ini kalau teman-teman di sini dikasih contoh kan. Mana ini contohnya? Contohnya misalnya teman-teman beli produk gitu kan. Saya
kasih contoh beli tisu kalau dilihat dari fungsi aslinya itu seperti apa gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi produk itu digambarkan sebagai produk yang memiliki fungsi dasar. Ya, jadi enggak, ini kita dibedakan dulu antara merek dan produk. Masih kedengaran gak ini suaranya ini? Masih ya, oke lah. Kita next aja ya. Terus itu di sini kita juga akan belajar tentang mengelola produk individu. Mana ini? Nah, di sini untuk mengelola produk individu, lini produk dan bauran produk. Nah, di sini untuk mengelola produk individu ada item terakhir produk yang memiliki variasi lagi, ada 5 keputusan ya. Yang pertama ini penentuan atribut produk. Wah, Susanti, ini Susan Egles itu kan? Oke, silakan. Nah, mengelola produk individu di sini bukan lagi banyak betul yang namanya Susanti. Oke ya. Nah, yang pertama ini penentuan atribut produk. Ada kualitas produk, kemudian ada fitur, ada desain produk, ada juga strategi merek ya. Nah, kualitas produk ini teman-teman bisa lihat di bukunya, itu dibuka aja ya. Ini di penentuan produk ini. Nah, di sini ada kualitas produk ya. Kualitas itu sendiri adalah kemampuan suatu produk memenuhi fungsi dasarnya ya. Kualitas bor tergantung pada kecepatan dan ketepatannya dalam membuat lubang ya. Nah, di sini juga kualitas itu bersifat multidimensi. Nah, ada yang kualitas ditentukan oleh satu akan tapi hasil dari berbagai faktor seperti performance, kemudian durability, reliabilitas, dan kemudahan perbaikan. Saya rasa ini gampang aja ya, teman-teman bisa dilihat aja. Nanti kalau memang ada yang nggak tapi dipahami, bisa ditanya langsung, nanti kita diskusi. Soalnya ngejar itu ngejar deadline ya teman-teman. Ini kapan sih ujiannya? Di tanggal akademiknya itu kapan ujiannya? Jadi saya bisa itu ngasih tugasnya itu nggak terlalu mepet sama bulan Mei. Berarti 2 bulan lagi ya. Tanggal berapa ya kalau boleh tahu? 7 dan 14 Mei. Berarti 2 bulan setengah lagi dong kalau gitu ya. Nggak sampai 2 bulan malah. Soalnya kita baru modul 4, masih kurang berapa? Ini pertemuan ke-4 udah ya. Cepet juga ya. Oke lah, gaspol aja gitu kan. Nanti selebihnya kita pas pertemuan ada batasnya. Tanggal berapa saya nggak tahu tuh ada batasnya. Nantilah saya lihat di kalender akademik lagi ya. Kalau ada nanti, biasanya 2 minggu sebelum ujian udah penyerahan nilai. Nah, oke lah. Berarti nanti mungkin saya kasih tugasnya dalam waktu-waktu dekat ini ya. Mungkin 1 tugas itu aja, tapi bikin sebagus mungkin ya. Jangan nyontek ya. Tanggal 23 April. Berarti bentar lagi dong ya. Ini aja baru modul 4, masih kurang berapa ini? Ini ada 9 ini, ada 9 bab nih, baru bab 4. Nggak kekejar dong berarti ini semua. Oke lah. Gak apa-apa ya. Ini yang kedua juga di sini, tanggal 23 April. 23 batas pengumpulan dokumen ajar tutor. Waduh, mepet kali ya. Oke lah, gak apa-apa, ajar aja ya. Nah, di sini ada fitur ya. Nah, secara mendasar itu
perlengkapan sebuah produk terdiri dari perlengkapan dasar dan perlengkapan tambahan ya. Mungkin teman-teman udah lihat, udah pernah sering dengar ya. Namanya juga fitur ya, fitur entah fitur tambahan atau dan lain-lain sebagainya ya. Nah di sini kalau ada contoh antara Kijang Innova tipe S sebagai versi dasar, di atasnya ada tipe G dan tipe F. Kelebihan tipe G dan tipe E maupun tipe V dari tipe G ditentukan oleh kelebihan fitur yang dimiliki tipe lebih tinggi. Jadi biasanya kalau untuk fitur ini lebih kepada segmen ya. Soalnya segmen berbeda, fiturnya pun akan berbeda ya. Maka dari itu tak jarang dalam satu perusahaan itu mereka mengeluarkan produk itu dengan berbagai fitur. Nah itu based on daripada berapa banyak segmen dari pasar mereka. Jadi nggak semua, sangat susah sekali kalau satu produk itu bisa mewakili semua fitur ya, kecuali produk-produk yang memang untuk kebutuhan dasar, kebutuhan bahan pokok. Tapi kalau untuk produk-produk yang seperti untuk lifestyle, terus yang masih masuk kategori untuk keinginan ya, bukan kebutuhan. Nah biasanya mereka fitur ini sangat penting sekali, karena dengan adanya fitur ini, fitur yang berbeda ini bisa memberikan nuansa yang berbeda. Jadi kalau teman-teman pakai, saya kasih contoh misalnya kendaraan gitu kan, dari Honda, beda kalau untuk yang Jazz kemudian ditambah pakai yang pakai Accord kan beda lagi. Jadi padahal pun dalam kategori satu perusahaan gitu. Ini lebih jelasnya di sini juga disebut. Di sini contohnya pakainya itu Kijang, Toyota ini. Kemudian di sini ada desain produk ya. Desain produk ini, desain rancang bangunan merupakan konsep yang memiliki cakupan luas. Ini berkaitan dengan gaya atau style. Biaya produk serta kesederhanaan keekonomisan biaya distribusi dan produksi. Perubahan desain perlu dirancang untuk dua hal. Pertama, meningkatkan performa, kedua, kemudian menghindari kebosanan konsumen. Nah ini desain. Biasanya perusahaan itu mereka punya desain itu yang berbeda-beda ya. Kalau teman-teman ngikutin yang paling umum sekali itu, kalau teman lihat persaingan handphone sekarang pun gitu. Jadi dalam satu perusahaan pun mereka punya desain yang berbeda-beda ya. Nah, seperti mungkin kalau dulu teman-teman pernah pakai iPhone gitu kan, yang 3G, itu akan berbeda sekali dengan desainnya yang iPhone terakhir sekarang itu. Itu juga based on dari segmen juga, masih berdasarkan segmennya. Kemudian ada strategi merek. Nah kalau strategi merek ini terkait merek pertama dan paling mendasar deh, seperti identitas nama, logo, kemudian simbol, warna. Ini salah, ini bukan warna, ini warna ataupun desain pada produk. Kemudian next lagi, strategi nih, memiliki kesan berbeda dari merek-merek yang sudah ada. Terus itu ini kalau misalnya merek itu dipilih, jadi kalau di sini bentar ya, mana nih? Jadi kalau misalnya satu perusahaan itu menentukan merek itu, kalau di sini mencerminkan manfaat dan kualitas ya. Satu yang kemudian singkat dan sederhana, misalnya Kompas, Kartini, dan Sony. Jadi kalau bikin nama itu, dari nama itu pun bisa dilihat dari segmen pasar ya. Kalau di segmen pasarnya yang high class juga, namanya itu juga yang biasanya yang memang lebih ke akademisi. Jadi nama-namanya itu berhubungan sama nama-nama yang memang secara general mudah dipahami ya, bukan secara lokal aja.
Kemudian di sini juga memiliki kesan yang berbeda dari merek-merek yang lainnya, merek-merek yang sudah ada. Nah, dalam artian di sini supaya konsumen itu dapat mudah membedakan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Kemudian di sini mudah diterjemahkan dan tidak mengandung konotasi negatif, dalam artian kalau kata mereknya itu tidak berhubungan dengan sara dan lain sebagainya. Dapat didaftarkan. Nah, ini yang paling penting nih, karena kalau misalnya merek itu belum didaftarkan atau mendapatkan hak paten, bisa saja diikutin oleh kompetitor mereka. Nah, biasanya kalau yang pengusutan secara hukum, dia hanya akan melihat merek mana yang terlanjur dihak patenkan di luar yang terdaftar di hak paten. Jadi nggak semua, walaupun si A sudah memakai merek itu udah puluhan tahun tapi belum pernah didaftarkan, kemudian si B baru memakainya beberapa tahun terakhir misalnya, atau baru 2 tahun, sementara si A tadi udah puluhan tahun gitu ya, tetap aja nanti kalau yang daftarin itu yang B di luar, maka yang B lah yang menang gitu. Jadi hak paten ini sangat penting. Nah, selain penting juga harganya juga lumayan ya, sangat tinggi sekali. Kemudian ada beberapa klasifikasi untuk mendaftarkan hak paten ini. Misalnya namanya itu tidak sama dengan produk lain. Pertama, kata-katanya tidak sama dengan merek lain. Yang kedua, kalaupun diejakan atau dipronounce-nya itu juga nggak mendekati sama, itu nggak boleh juga. Kemudian juga warna pun nggak boleh. Kalau warna itu desainnya nggak boleh sama seperti logo atau simbol dari merek lain. Di sini ada contoh nih, Aqua kalah pada pengadilan karena Aqua merupakan nama kategori produk yang berarti air. Belakangan Aqua menambahkan kata Denon sehingga pengucapannya menjadi Aqua Denon. Kemudian next lagi ya, cepat kali kita belajar. Nah, di sini ada manajemen lini produk, yang adalah sekumpulan produk yang mempunyai keterkaitan satu sama lain karena fungsi yang sama. Ini yang pertama, ini memperpanjang lini produk, memodifikasi lini produk, mendandani lini produk, memangkas lini produknya. Belajar online ini. Nah, memperpanjang lini produk ini misalnya jumlah varian yang ada di dalam lini produk nih dikasih lebih banyak, berarti menambah varian pada lini produk yang sudah ada. Perpanjang ini dapat dilakukan dengan 4 cara ya. Kalau teman-teman lihat di halaman 4.11 itu ada yang memperpanjang dari ke hilir ya, menambahkan varian-varian lebih sederhana pada lini produk. Nih, contohnya kayak Nissan gitu kan, menambahkan varian lebih sederhana dari Livina XR dengan tetap memakai merek Livina ataupun membuat merek baru. Tapi pada dasarnya pun tetap Livina ya, jadi kayak Grand Livina, kemudian Livina, tipe-tipe Livina pun masih kategori dengan memperpanjang ke hilir. Kemudian memperpanjang ke hulu, yaitu menambahkan varian baru yang lebih tinggi dari varian paling tinggi yang telah ada. Ini kayak ini contohnya juga Starway dengan tetap memakai merek Serena walau ataupun merek baru Nissan melakukan langkah ini. Kemudian ada memperpanjang ke hulu dan ke hilir, kemudian ada mengisi lini produk. Ya, ini nanti saya kirimin juga nih nanti PPT-nya. Nah, di sini tertinggi dalam lini produk, misalkan Nissan melihat bahwa antara Lesio ini 200 dan Serena City ini ada 200, masih ada celah selebar 40 juta ya. Kalau pada celah ini diisikan varian baru dengan Lesio yang di-upgrade ya. Nah, ini kategori untuk pengisian mengisi lini produk ya. Kemudian di sini ada juga memodifikasi lini produk. Nih, seperti Astra Internasional melakukan langkah ini pada lini kijangnya secara berkala. Kemudian di sini contohnya juga ada dari mana ini, kijang kapsul, bisa dilihat nih, gampang aja dipahami. Kemudian yang mendandani lini produk, kemudian memangkas lini produk gitu, memangkas nih, mendandani, keren juga namanya ini. Mengambil atau beberapa item sebagai pemancing traffic builder
builder berdatangnya pelanggan, misalnya pasaran mempromosikan potongan harga lini elektronik hingga 70%, ternyata yang didiskon hanya model-model tape recorder di bawah harga 500.000. Nah ini biasa sering dilakukan ini perusahaan-perusahaan. Kalau teman-teman lihat diskon kan, lihat diskon 50%, udah senang gitu kan masuk, padahal yang didiskon itu nggak semua produk ya, hanya untuk kategori produk memang yang memang harganya udah ditentukan dari manajemennya ya. Jadi kalau dengar diskon jangan langsung tergiur nih, apalagi ibu-ibu ini. Kemudian memangkas lini produk dan memangkas lini produk ini kebalikan dari memperpanjang lini produk ya. Memangkas itu mengurangi ya. Ini mudah aja dipahami. Kemudian mana ini? Di sini ada strategi pemasaran berdasarkan kategori produk ya. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama ini strategi berdasarkan daya tahan produk. Produk sini dapat digolongkan menjadi produk tahan lama itu, dan produk yang tidak tahan lama, dan layanan. Nah, barang tidak tahan lama, biasanya barang yang tidak tahan lama itu yang tangible goods yang dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan. Masuk Siti Om Sia, nggak apa-apa. Dikonsumsi dalam satu beberapa kali penggunaan, contohnya wah teman-teman pasti tahu ya, mudah lah memahaminya kalau strategi berdasarkan daya tahan produk ya. Yang lama dan yang nggak lama itu kan kelihatan ya. Biasanya kalau yang lama kan untuk produk sehari-hari ya, konsumsi. Kalau yang lama ya lebih kepada produk-produk seperti alat-alat dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada strategi berdasarkan kategori pembeli dan motif pembeliannya. Nah, ini yang rame yang ini nih. Pembeli individu serta rumah tangga dan pembeli obligasi produk yang dibeli biasanya digunakan individu serta rumah tangga. Nah, yang pembeliannya ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional maupun produksi sebagai produk industri. Yang pertama ini ada strategi produk konsumen. Biasanya ada kalau teman-teman pernah dengar convenience good itu ya, barang-barang yang pembeliannya sering perlu ada atau segera. Nah ini biasanya ya produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti air minum dalam kemasan mungkin yang ngerokok gitu kan, pasta gigi, sabun mandi dan lain-lainnya, itu barang-barang convenience good. Kemudian ada shopping goods. Nah, shopping goods ini barang yang dalam pembeliannya sebulan sebelum memutuskan pembelian, pembeli membanding-bandingkan satu pilihan dibanding dengan pilihan lainnya. Nah ini biasanya ya kayak kalau teman-teman pengen beli kulkas, televisi, telepon seluler, itu namanya shopping goods ya. Berarti dia lebih membandingkan ke harga, kemudian kualitas, desain dan gaya. Nah, di sini unsold goods. Nah, terus tuh ada specialty goods ya, adalah barang yang memiliki karakteristik unik ya. Misalnya ini kayak mobil ya, ini jelas sekali ya, ada mobil Ferrari, kemudian Rolex, pulpen Montblanc, ponsel Vertu dan lain-lain. Kemudian ada unsold goods, ini merupakan barang yang belum dikenal dan pembeli sudah kenal tapi tidak berpikir untuk membelinya. Ini unsold goods ini kayak teman-teman ini tahu mungkin seperti pistol, pesawat dan lain sebagainya gitu ya, senjata tajam gitu. Teman-teman tahu tapi nggak pengen beli ya. Maksudnya nggak berguna buat teman-teman, buat apa juga gitu kan beli laser dan lain sebagainya atau pistol gitu ya. Kemudian sini ada produk mana tadi? Ini ada produk industri. Produk industri ini adalah yang dibeli organisasi komersial atau nirlaba yang dimaksudkan untuk dijual kembali atau dimasukkan dalam proses produksi untuk mendukung kegiatan operasi. Jadi biasanya ini diklasifikasikan sebagai kayak barang-barang untuk bahan baku, suku cadang, kemudian barang modal, layanan perlengkapan dan lain sebagainya.
Nah ini juga di sini ada strategi pemasaran dalam daur hidup produk ya. Nah ternyata produk juga punya masa hidupnya ya. Di sini ada pertama ya pasti tahap perkenalan ya. Ini kurang lebih sama model PLC ya. Tapi kalau PLC itu yang product life cycle itu secara general ya. Kalau ini lebih spesifik ke produknya. Nah di sini teman-teman kalau lihat nih tahap perkenalan di sini lihat aja ke tabelnya itu yang 4.4 itu. Nah itu jelas sekali ya kelihatan. Ini tabel. Awalnya tahap perkenalan, kemudian ada tahap kedewasaan. Nah di sini dia bagi kalau yang tahap kedewasaan ini ada growth maturity-nya, ada stable maturity, decaying maturity ya. Jadi ada saat dia masih tumbuh terus tuh stabil lagi penjualannya, produk ini lagi stabilnya, kemudian nanti juga ada masa penurunannya. Kemudian ini ada next aja kali ya. Nah, di sini ada daur hidup kategori produk, tipe produk, dan merek ya. Di halaman 4.26 di sini. Nah, yang ada kalanya daur hidup teknologi lebih panjang dari merek, sebaliknya bisa juga terjadi. Misalnya minibus Daihatsu dengan teknologi yang sama telah memiliki 3 merek. Pertama sekali diberi merek Zebra, kemudian Espas, terakhir Neo Zebra ya. Ini mobil jadul kali ya. Yang pertama ini ada kategori produk memiliki daur hidup paling lama. Contohnya sepatu, kategori ini sudah ada 1000 tahun lalu dan sekarang masih tetap dipakai. Kemudian ada bentuk produk atau produk foam ini juga jelas sekali ya, teman-teman bisa lihat di bukunya itu juga. Ini pun akhirnya tidak bertahan setelah munculnya komputer, namun daur hidup kategori produk pengetik tetap bertahan. Ini contohnya dia pakai mesin tik manual nih. Kemudian ada produk yang mengikuti juga PLC atau beberapa variasinya ya. PLC tadi ini product life cycle ya, masa hidupnya produk tadi ini. Kemudian ada merek ya, bisa memiliki PLC yang panjang atau pendek seperti yang dijelaskan sebelumnya. PLC merek bisa lebih panjang dari bentuk produk dan produk. Kemudian strategi. Enggak, ngajar online ini ya aneh ya. Teman-teman lihat aja tuh ke di situ. Di sini ada strategi pemasaran layanan ya. Kalau familiar itu mungkin pemasaran jasa ya. Nah, jasa ini berbeda sekali sama pemasaran dari produk ya. Ada beberapa karakteristik pemasaran jasa ini. Dia lebih unik nih dibandingkan dengan produk ya. Satu, ini ada namanya intangibility ya. Jadi kalau barang itu nyata, jasa itu nggak nyata ya. Dalam artian kalau nyata itu udah mudah kita mengetahui baik bagusnya barang itu. Saya kasih contoh gini, kalau barang itu dikatakan nggak bagus, dia penyok misalnya gitu kan, atau yang harusnya dia itu cair, misalnya minyak yang harusnya dia itu warnanya kuningan gitu kan, tapi minyaknya malah warna hitam. Nah itu kan kelihatan dia kalau udah nggak bagus ya. Tapi kalau untuk jasa ini susah sekali untuk melihat itunya, selain kita melakukan riset tertentu ya untuk mengetahuinya jasa itu bagus atau enggak. Kita nggak bisa ngasih formnya langsung bagus. Kalaupun kita bisa bilang dia bagus atau nggak bagus, itu berdasarkan nalar masih. Nah di sini karena intangible itu bersifat tidak nyata, tidak dapat dilihat, kemudian tak dapat disentuh dan didengar sebelum dibeli. Artinya seseorang tidak dapat menjamin hasil layanan, misalnya keindahan rambut di salon sebelum ia menikmati ya. Nah itu ya, kalau misalnya teman-teman jalan ke retail itu kan lihat barang itu udah bisa memutusin ini baik atau enggak. Tapi kalau intangibility ini ya berarti mbak-mbaknya ini harus, atau mas-masnya harus coba dulu. Nah
kalau belum coba belum tahu. Paling paling enggak juga mungkin dengar dari pengalaman dari teman-temannya yang pernah pakai layanan jasa tersebut. Kemudian ada inseparability. Nah, kalau barang itu diproduksi, dijual dan dikonsumsi pada waktu yang berbeda, sedangkan layanan biasanya dijual terlebih dahulu, lalu diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Nah, dia agak kebalik ya. Kalau di sini dikasih contoh, kalau orang memberikan layanan di sana tukang pangkas sedang memangkas rambut, maka ya adalah bagian dari layanan itu sendiri. Kemudian ada variability, ya, kualitas layanan yang beragam. Produk ini tergolong non standardized output. Artinya kualitas layanan itu tergantung pada siapa, kapan, dan di mana layanan itu diberikan. Nah, kalau di sini sih pakainya contohnya salon semua ya, karena berhubungan sama jasa dan produknya. Jadi di salon itu dia punya dua kategori. Hampir 70% itu berhubungan dengan jasa dan 30%-nya itu produk ya. Produk dalam artian karena di situ juga bukan hanya memberikan layanan jasa, tapi juga memberikan layanan untuk produk ya. Jadi teman-teman kalau pengen pakai jasanya, otomatis juga beli produknya. Kemudian ini perishability, jadi layanan itu nggak bisa disimpan ya. Ini udah kelihatan sekali ya. Kalau di sini kasih contoh kursi pesawat yang kosong gitu kan, kamar hotel tidak berisi dan ruangan tanpa pasien akan berlalu begitu saja. Dan demikian apabila tidak digunakan, maka layanan tersebut tidak dapat disimpan untuk dijual pada keesokan harinya. Nah, di sini strategi pemasaran untuk perusahaan penyedia layanan ya. Nih, kalau teman-teman lihat di slide-nya ini atau di bukunya juga bisa dilihat nih. Kalau kalau produk itu dia pakainya 4P. Nah, kalau misalnya jasa dia nambah 3. Jadi yang ditambah itu orangnya, kemudian itu bukti fisiknya, dan yang terakhir itu prosesnya. Nah, orang ini dalam artian karena yang melayaninya itu ya orang itu. Jadi makanya kalau ada rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan tuh ditujukan ke orang-orang yang biasanya berhubungan langsung sama customer, biasanya orang-orang frontliner. Kalau misalnya teman-teman jalan ke perbankan itu, kalau dulu karena perkembangan zaman tuh sangat cepat sekali ya. Kalau dulu kita lihat security itu kan takut sekali gitu, mukanya sangar-sangar. Sekarang mereka udah banyak dilatih supaya senyum, jadi kita jalan aja udah nggak takut lagi sama namanya security itu. Datang ke bank aja dia udah, kita belum senyum aja dia udah senyum duluan, bukain pintu malah lagi kan. Beda sekali sama dulu ya. Kalau dulu mungkin lihat security aja takut karena job mereka sebagai keamanan. Bahkan di beberapa perusahaan security itu seperti di perbankan, mereka malah membantu ya kalau konsumennya bingung untuk ngisi form gitu, karena mereka bantu. Kemudian ini physical evidence ya, bukti-bukti fisik. Nah, mengingat sifat layanan itu tidak berwujud ya, teman-teman bayangin aja kalau lagi masuk dalam ini salon lagi ya, mempromosikan diri sebagai salon kualitas selama ini, namun kalau dinding sudah retak-retak, semen berkelupas di situ, itu tempatnya udah nggak bagus lagi, udah nggak layak, pasti teman-teman juga punya persepsi bahwa wah ini secara fisik tempatnya udah nggak bagus, udah nggak layak tuh. Akhirnya juga ketertarikannya jadi berkurang. Kemudian mencakup proses pelayanan termasuk tahap-tahap yang dilalui serta layout ruangan dan lain sebagainya. Wes tidur semua ini ya, kayak denger dongeng kan. Terus itu ini di sini strategi diferensiasi layanan ya. Nah, strategi biasanya kalau layanan ini karena mereka mainnya di pelayanan ya, hening. Iya, udah kayak khutbah ya. Nanti kita diskusi baru nanti ramai. Ini soalnya belajarnya yang teori-teori kayak gini ya. Nanti saya jelasin ya, teman-teman lihat aja kalau misalnya ada yang nggak paham. Jadi teman-teman bisa di list aja, dicoret, nanti kita bisa diskusikan nanti. Nah, di sini yang selanjutnya ini ada strategi diferensiasi layanan. Nah, biasanya kalau untuk jasa mereka cuma pakai
layanan ini seperti ini. Ada paket layanan primer, ada paket layanan sekunder. Kenapa pakai itu? Nah, ini mereka pakai untuk melihatkan karena mereka tahu segmen pasarnya seperti apa. Jadi nggak mereka punya prioritas tersendiri bagaimana cara menghadapi masalah yang ditimbulkan dari customer. Makanya kalau teman-teman di bandara itu, kalau teman-teman ke bandara pakai lagi ke bandara, selalu ada itu pilihan ya. Pilihan layanan itu seperti gini. Kalau teman-teman beli tiketnya yang ekonomi gitu kan, pasti layanannya biasa itu. Tapi kalau belinya yang kelas bisnis, nanti teman-teman bahkan ruang tunggunya pun di tempat yang bisnis, makanannya juga jauh lebih enak ya dibanding situ. Kemudian ini ada pelayanan delivery, kemudian pelayanan citra. Delivery ini ya pasti teman-teman paham aja lah ya, seperti pengantaran dan lain sebagainya juga termasuk dalam pelayanan ya. Tapi dalam artian sini pelayanan ini delivery bukan layanan yang delivery yang pakai ongkir sendiri, bukan ya. Tapi ini memang murni dari perusahaan. Jadi kalau misalnya kita beli produk, secara nggak langsung kita udah bayar untuk deliverynya. Jadi mereka bisa antar langsung tanpa minta biaya tambahan. Biasanya sering gini kalau teman-teman beli elektronik dan di sekarang juga kalau untuk di perbankan juga begitu ya, banyak itu kalau pernah lihat bank yang mobil box tuh yang keliling-keliling tuh, mobil dari perbankan itu juga masuk pelayanan delivery ya. Mereka jemput customer ya. Jadi akhirnya mereka keliling-keliling tuh pakai mobil, siapa yang pengen buka tabungan gitu, maka bisa layani di situ, atau memperpanjang, mengganti ATM dan lain sebagainya. Kemudian di sini strategi mengelola kualitas layanan ya. Seperti yang sudah dijelasin ya. Yang ideal bagi konsumen adalah paket layanan sesuai kebutuhan dan pelayanan yang baik. Variabel yang dapat dikontrol perusahaan adalah komunikasi eksternal kepada konsumennya. Jadi ini penting sekali. Banyak sekali perusahaan-perusahaan jasa sekarang ini, mereka lagi mengedepankan pelatihan untuk bagian frontliner ya. Karena frontliner itu mereka langsung berhubungan sama konsumen. Artinya adalah, makanya nggak heran kalau di perbankan itu, kalau teman-teman lagi ngantri di perbankan itu, bisa aja bulan pertama customer service-nya atau tellernya tuh yang itu, besok-besok udah ganti lagi. Mereka cepat sekali rotasi karyawan tuh cepat sekali berdasarkan kinerja mereka ya. Jadi kalau mereka lihat itu tellernya atau customer service-nya itu kurang senyum, terus itu pelayanannya kurang ramah, mereka akan cepat sekali di itu. Karena perusahaan itu sadar bahwa memang yang berhubungan langsung itu adalah frontliner. Mereka berperan penting dalam menjaga citra dari perusahaan. Ya di sini dijelasin ada banyak gapnya ya. Yang pertama penyampaian layanan sebelum dan sesudah kontak. Kemudian yang keduanya di sini persepsi manajemen mengenai harapan konsumen, bisa dilihat di gambar 4.6 ya. Kemudian mana lagi nih? Nah, di sini dimensi kualitas layanan ini. Nah, menurut Zetam et al. Tahu kan et al ini apa ya? Et al ini ya kalau udah tahu nanti nggak apa dengar lagi ya. Et al ini kalau misalnya teman-teman lagi nyusun skripsi gitu kan, et al ini dan kawan-kawan ya. Kalau dia itu penulisan lebih dari 2, dia pakainya et al, mewakili. Jadi dibaca Zetam dan DKK gitu. Nah, ada 5 indikator yang indikator utama yang digunakan untuk konsumen dalam menilai kualitas layanan. Di sini ada reliability, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang bisa dijanjikan dengan segera, akurat. Aspek ini mencakup 2 hal pokok nih, seperti performance, kemudian itu dependability. Kemudian ada berwujud
wujud tangible ya, bukti-bukti fisik layanan seperti fasilitas fisik. Mungkin kalau teman-teman masuk ke situ di tempat-tempat jasa itu, ruang tunggunya kadang-kadang mereka udah kasih fasilitas yang nyaman sehingga kalaupun kita ngantri kita nggak merasa bahwa menjenuhkan kalau ngantri di situ. Kemudian ada responsif, nah itu seperti mungkin orangnya yang ngelayanin itu responsif tuh, tanggap sekali sama teman-teman, kemudian melayaninya juga cepat, dia dapat menghandle masalah teman-teman itu dengan cepat ya. Maksudnya teman-teman sini maksudnya menghandle masalah customer, kalau disapa gitu langsung say hello gitu kan. Kemudian di sini ada jaminan, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanannya. Maksudnya ini lebih ke pengetahuan dari penjual, artinya kalaupun teman-teman tanya ke pramuniaga ataupun tempat-tempat jasa gitu kan, nah mereka itu punya pengetahuan yang memang sesuai dengan harapan dari customernya. Kemudian di sini empati ini meliputi kemampuan membina hubungan dan komunikasi yang baik ya. Ini juga penting untuk layanan jasa. Wah, udah habis ternyata ini. Soalnya untuk modul 4 ini materinya dikit aja sih. Nah, di sini ada layanan sebagai logika pemasaran. Sini juga. Kalau teman-teman lihat ini menurut siapa ini? Fargo dan Mas ini 2004. Pemasaran itu berawal dari pemikiran bahwa dipertukarkan dalam pemasaran adalah barang atau goods. Nah, ini udah umum nih. Kemudian di sini ada pemikiran yang berpusat pada barang ini memiliki pandangan yang pertama dari tujuan aktivitas ekonomi, kemudian agar terjual, agar mencapai produksi yang efisiensi maksimal, barang dapat disimpan sampai ada permintaan. Oke, seperti ini udah mulai kayak dongeng beneran ini. Jadi kita buka diskusi aja kali ya. Soalnya ini juga untuk modul 4 ini nggak begitu banyak ya, karena kita berbicara cuma produk. Di sini nanti ada harga. Nah, di modul 5 ini ada ini harga. Nah, nanti kita belajar bagaimana sih cara menentukan harga yang baik berdasarkan pasar. Ada elastisitas nih. Nah, ini yang bagus nih. Jadi ternyata orang nentuin harga tuh nggak sembarangan ya. Ada caranya. Oke. Sekarang saya buka diskusi untuk yang modul berapa ini? Modul 4 ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanyain silahkan ya. Masih 22 nih partisipannya. Wes, bangun. Ojo turu wae kan. Wes bangun, Mbak. Materinya wes. Wes habis. Jadi untuk modul 4 ini udah. Soalnya modul 4 ini cuma produk ya, jadi lebih spesifik, cuma sedikit aja. Ini ada Yuliana ini ketawa-ketawa kemarin gak ikut TTM ini. Oh iya, ini yang di mana ini? Lampung itu ya. Car City. Oh ikut. Salah berarti. Ya, ini sekarang nih buka diskusi, siapa yang mau bertanya teman-teman. Dia telat pak. Oh ya. Malam ini dingin-dingin ini mbak. Enak rebus Indomie ya ini.
saya nulis nih, lagi nulis ini mana sambil menikmati sebelah pak. Walah, wes kalau mau tanya monggo. Materinya memang yang untuk modul 4 ini dikit aja soalnya. Jadi kalau teori-teori gini ambil yang judul-judulnya aja gitu kan, paling nggak kalau ada yang nanya gitu, kenapa apa sih dimensi-dimensi kualitas layanan tuh, ada 5 katanya, ada keandalan, ada berwujud, supaya jadi lebih lebih garang gitu sebutnya, ada reliability, ada tangible, ada responsiveness, assurance, empathy gitu kan. Ya kalau kalau namanya jadi Inggris kan jadi mahal ya. Kalau pesan kopi aja kan di warung makan doang, kopi 5.000. Kalau udah jadi Inggrisnya jadi 15.000. Black coffee, padahal kopi hitam. Itu yang di mana? Bawaan pemasaran jasa ada 3. Ya, satu-satu ya. Yang pertama ini sopo ini yang pertama ini. Pertanyaan dari Bu siapa nih, Bu Dahlina dulu ya, maksud dari kualitas perseptual. Jadi halaman 3.3.37. Logika kualitas aktual jadi gini. Nah, kalau misalnya di sini kan dia sebutin nih, dalam layanan tidak ada kualitas aktual, yang ada adalah persepsinya. Perseptual itu maksudnya gini. Biasanya kan kita ini kalau misalnya jasa itu kan selalu dipersepsikan ya, artinya dipersepsikan itu kualitasnya. Jadi gini, kalau misalnya aktualnya itu dalam jasa itu memang nggak ada, karena semua itu berdasarkan persepsi, karena jasa sendiri itu nggak bisa langsung dilihat bentuk fisiknya. Jadi kalau misalnya Mbak siapa ini Dahlina pergi ke
ke salon gitu kan. Nah, Mbak Dahlina ini mempersepsikan bahwa pelayanan salon itu harusnya seperti ini gitu, gini. Jadi bahkan setiap individu pun mereka punya persepsi yang berbeda berdasarkan berdasarkan dari apa yang mereka persepsikan aja. Nih, kalau di sini disebutnya logika kualitas aktual berkorelasi dengan kualitas perseptual. Jadi maksudnya aktual itu kalau misalnya kalau layanan yang ada di salon itu faktanya adalah misalnya ramah, kemudian itu baik, responsif, cepat tanggap gitu. Nah, kalau misalnya dihubungkan sama perseptual, artinya kalau mbaknya ini ekspektasinya itu 7 gitu, ternyata kenyataannya di lapangan juga 7 sama. Jadi berkorelasi sama perseptualnya. Jadi perseptual ini persepsi, Mbak. Seperti persepsi atau perceive quality namanya kalau dalam ilmu jasa, perceive quality. Terus ini siapa lagi? Maaf Pak, saya mau bertanya, di buku pemasaran strategi bawaan pemasaran jasa ada 3, people, physical evidence, dan proses. Sementara di model pemasaran jasa 3P itu terdiri dari people, proses, dan customer service. Nah ini pemasaran strategi bauran pemasaran jasa 3. Pemasaran strategi ini di mana ya? Pemasaran ada 3, people ya, benar. Dan sementara di modul pemasaran jasa 3P itu terdiri dari people, proses, dan customer service. Nah, jadi sebenarnya bentar ya, kok bisa beda gitu? Mungkin ini beda itu ya. Kalau menurut saya ini sama aja gitu, cuman penjabarannya itu agak berbeda. Misalnya kalau di sini, kalau jasa itu 3P itu terdiri dari people gitu kan, customer service, proses gitu. Nah kalau yang bentar ya, physical evidence, ini customer service itu lihatnya, ini dapatnya di mana nih? Saya baru lihat nih, Mbak Puspita. Di pemasaran jasa, saya karena dasarnya setiap ahli itu mereka punya pendapat. Misalnya menurut pendapat si B gitu, pemasaran jasa itu dikembangkan jadi ini, padahal dasarnya sama. Mungkin teman-teman bisa pernah dengar, harusnya kan 4P kan, ada price, produk, price, kemudian promosi, ada place gitu. Tapi ada juga orang mendefinisikannya ada price, ada promosi, ada saluran distribusi, ada place. Jadi promosi itu malah dijadiin saluran distribusi. Jadi itu tergantung itunya sih. Tapi kalau dilihat dari mana ini, ini yang punya pertanyaan Bu Puspita ini, physical evidence dan proses itu, sementara di modul pemasaran jasa itu 3P, ini dasarnya sama aja sih. Mungkin mereka mengklasifikasikan customer service ini sebagai physical evidence, jadi itu aja mungkin bedanya. Tapi memang dasarnya semua 7P, tergantung siapa sih si penulisnya gitu. Karena nggak
nggak ada bedanya sih. Dari dulu memang pemasaran jasa itu 7P, entah itu dari people, physical evidence, dan proses ya. Kadang-kadang memang sih ada yang jadi yang physical evidence itu dilihat dari customer service, tapi umumnya juga kadang bahkan customer service ini bisa diganti sebagai people-nya tadi itu. Jadi tergantung dari si pembuat teorinya itu, karena tiap tiap ya, tiap orang yang nulis tentang 7P itu walaupun maksudnya sama, cuma mereka punya nalar yang berbeda-beda mempersepsikan 7P itu. Teman-teman udah pernah belajar pemasaran jasa ya? Ini lagi pertanyaan Bu, siapa ini? Oh, Mas sekarang belajar jasa juga. Bukunya yang jasa sama nggak? Dari Bioson Simamora juga nggak? Iya. Bentar ya. Beda ya. Oh, pantas ya. Soalnya dari Rambat Lupiowadi. Bagus. Soalnya setahu saya nih ya, kalau mau belajar pemasaran jasa itu paling bagus langsung dari Zetam. Jadi langsung dari teori Zetam. Kalau teman-teman pengen baca-baca, bacanya dari teori Zetam. Tapi kalau pengen belajar tentang pemasaran produk gitu atau strategi pemasaran, dan bacanya di teori dari Kotler dan Keller, itu yang paling penting gitu. Dibanding belajar dari ini apa Lupiodi, Bioson Simamora yang orang Indonesia, mereka juga translatekan dari apa yang ditulis sama Kotler dan Keller. Maksudnya kalau bisa belajar langsung sama ahlinya, kenapa harus lewat yang kayak gini-gini gitu kan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi. Tadi ada yang belum, tadi siapa ini? Scroll dulu yang udah jauh. Bu Sumartin, saya nggak tahu mana Bu Sumartin. Dijelaskan jenis pemasaran ada 3, yaitu pemasaran internal, eksternal, dan interaktif. Yang ingin saya tanyakan, yang dimaksud dengan apa ini pemasaran internal? Oke. Bentar ya. Jadi kalau ada yang bertanya ini, kita kembali ke bukunya dulu, karena ini sistemnya bedah buku gitu. Jangan sampai nanti yang dijelasin nggak sama yang di buku, akhirnya nanti punya nalarnya yang beda-beda. Itu Mbak Sumarti di halaman berapa Mbak, kalau boleh tahu? 435 ya. Oh ya, ini di sini. Pemasaran yang ditanya pemasaran internalnya ya. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa lihat ya, sekarang perusahaan juga memang punya pakai pemasaran internal. Pemasaran internal ini dalam arti gini,
perusahaan ini memberikan itu pemahaman yang lebih spesifik ke, saya nggak tahu nih di bukunya ini ada dijelasin atau enggak ya, tapi saya coba jawab berdasarkan pengetahuan saya tentang pemasaran internal ya. Nah, kalau dari buku punyanya Kotler itu, dia tuh jelasin, saya lupa tahun berapa itu. Nah, perusahaan ke karyawannya maksudnya gini. Nah, sekarang kan modelnya udah karyawan tuh harus paham sekali sama itu apa produk mereka ya. Jadi pemasaran internal sendiri yang dalam artian ya dari manajemen itu mereka memberikan itu informasi yang memang lebih apa ya istilahnya, bisa dibilang itu informasi yang memang bisa digunakan sebagai bahan acuan karyawan ya. Nah, karena karyawan sendiri nanti kan dia akan berhubungan sama pelanggan. Nah, dalam hal ini karyawan yang dimaksud di sini karyawan yang memang berhubungan sama pelanggan ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari panah ini, panahnya kan dia karyawan ke pelanggan ya. Nah, manajemen ini harus mampu memberikan pengetahuan khusus atau pengetahuan yang berkenaan dengan produk atau jasa yang mereka tawarkan ke konsumen. Nah, makanya ada namanya pemasaran internal, kemudian ada juga pemasaran eksternal. Kalau eksternal ini biasanya langsung hubungan antara perusahaan ke pelanggan ya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat nih. Di sini kan ini juga jelasin nih, tujuannya ya kalau yang internal tadi agar karyawan mau dan mampu memberikan pelayanan yang baik ya. Makanya ada dikasih pelatihan, kemudian family gathering itu juga bentuk pelatihan untuk suasana kerja ya, supaya makin nyaman mereka bekerja. Nah, tapi lebih ditekankan itu untuk pelatihan ke karyawan, bagaimana cara melayani konsumen, kemudian pengetahuan tentang produk yang nanti jadi mereka udah antisipasi kalau misalnya pelanggan tuh nanya tentang ini, kok si karyawan harus mampu menjelaskan apa yang jadi pertanyaan pelanggan. Jadi itu yang ini yang dimaksud dengan pemasaran internal. Kemudian siapa lagi nih yang nanya lagi? Wah, besok banget. Di modul ini apa nih? Yang dimaksud Mbak Dahlina itu pemasaran internal itu yang bagaimana, Pak? Berarti ini udah jawab 2 pertanyaan ya. Pertanyaan dari Bu Rika dan Bu Sumartin. Pemasaran internal yang dimaksud dengan Bu Dahlina 437 berarti. Why? Oh, Bu Rika ini pertanyaannya yang dari Bu Dahlina ya. Sorry, saya kira tadi dari itu. Tapi sama aja sih sebenarnya ya. Kalau pemasaran internal ya biasanya masih ruang lingkup dalam karyawan situ, dalam artian ya pihak manajemen ini harus bisa memberikan seperti yang saya bilang tadi ya, bisa memberikan, ini kenapa ini kok tiba-tiba hilang.
Kenapa jadi banyak gini? Wah, ini hantu ini sisanya ini. Namanya jadi double kayaknya. Cars itu jadi double. Pak Nanta ketawa-ketawa dia. Ini kenapa ini jadi error gini semua ini? Saya juga ini nggak tahu nih laptop saya yang lelet atau jaringannya memang yang udah nggak bagus nih. Mungkin jaringannya lelah. Cek cek cek. Kok malah hilang lagi nih? Hening lagi dia. Wah. Gini aja dulu. Log out dulu semuanya, baru nanti masuk lagi. Menghening tadi laptop saya juga bermasalah. Wah, payah kali ini jaringan ini. Masih tetap sama. Sama. Ya wes lah, di absen dulu ya. Nggak tahu kenapa ini.
udah di absen dulu ya. Ini udah nggak bersahabat nih jaringan ini, jadi kesulitan ya. Oke, saya absen dulu. Udah ada suara Pak. Oh, nggak tahu ini kenapa jaringan malam ini. Ini nggak tahu ini rezeki ini. Kalau udah rusak ini ya enak ini. Vitamin ya. Di absen dulu ya. Adek Yuliana ada nggak? Tulis langsung kalau ada ya. Ada Adek Yuliana, oke Adik. Anik Susanti. Anik Susanti Karsiti mana nih? Anik Susanti hadir ya. Dahlina Dia Lestari ada nggak? Dahlina Dia Lestari. TikTok Dahlina Dia Lestari nggak ada nih. Apa ini? Evi Handayani. Evi Handayani Handoko mana nih? Tertidur. Oh, wes ya. Dahlina dibangunin, kalau enggak di Alfa aja. Dia Lestari ada nggak? Nggak ada lagi ya. Dia Lestari ini yang mana sih orangnya? Kayaknya nggak pernah ada deh. Kartini Dewi Kasmiatun. Kasmiatun hadir. Kartini Dewi mana? Mimin Nikroma Nur Juhriyati Puji Rahayu. Mimin hadir ya. Puji Rahayu hadir. Nur Juhriyati mana? Rika Faujia, Sarah Adinda, Siti Aisyah. Andoko udah. Hadir. Sarah Adinda, Siti Aisyah. Siti Omsia, mana ini Siti Omsia? Evi belum. Evi Handayani udah. Siti Omsia mana? Sri Marianti Sudarwati hadir. Sumartin Supita. Nah ini Supita sama Susanti Handayani Usnanta.
Susanti, mana Susanti? Ini Rahman. Ini Sarah Adinda mana? Kayaknya nggak ada deh Sarah Adinda ini. Sarah Adinda sama jadi Sarah Adinda sama Nur Juhriyati. Nur Juhriyati nggak ada ya. Sama Dia Lestari ini nggak pernah ada juga ya. Oh, Dia Lestari ini dari pertama nggak ada perasaan. Nggak tahu mana nih. Nur Juhriyati nggak ada ya. Oke. Nanti kalau si ini masuk, ini siapa ini, Dia Lestari, suruh inbox aja ke saya ya kalau ketemu ya. Suruh chat aja. Soalnya kalau nggak ada terus nanti ya nggak ada nilainya malah. Soalnya kan kita kan 50% nih. 50% ini diambil dari tugas ya. Jadi 50% tuh ujian. Ya ujiannya itu sudah diambil dari pusat. Jadi saya nggak bikin soal. Saya cuma ngasih nilai dari kehadiran sama dari tugas nanti yang saya kasih. Jadi kalau misalnya dia nggak ada, kasihan kan kalau dia nggak pernah masuk, terus nggak ngerjain tugasnya juga. Takutnya nanti pas ujiannya dia nggak ngerti juga, akhirnya nggak, nilainya malah rendah. Terus udah dicari dapat nggak? Soalnya apa ya, ya yang kayak saya bilang tadi itu tugasnya ya ada tapi hilang lagi. Wah, udah kayak hantu ya. Ini tadi saya belum sempat jawab pertanyaannya masalah yang internal ya, pemasaran internal. Jadi pemasaran internal itu ya yang seperti saya bilang tadi ya. Jadi kalau misalnya manajemen ke karyawan juga perlu ngasih pelatihan, terus itu ngasih pemaparan tentang pengetahuan produk dan jasa layanan dan sebagainya, karena nanti mereka akan berhubungan langsung ke konsumen, jadi mudah bagi mereka untuk menjelaskan ke konsumen. Makanya itu ada namanya pemasaran internal seperti itu.
yang mau ditanyain lagi nggak? Nggak tahu malam ini kenapa nih jaringan errornya. Saya juga kalau mau ngelik itu jadinya not responding ya. Bingung juga ini mau diapain. Entah ini laptopnya yang udah tua atau memang jaringannya malam ini yang lagi jelek. Modul 3 yang mana itu, Mbak? Sebutin aja halamannya, halaman berapa? Mbak Puji Rahayu ya. Oh, ini berarti yang modul 3 itu tentang TTM ya kalau nggak salah ya. Modul 3. Berarti emang jaringan ini. Oke, Mbak Puji Rahayu silahkan mau nanya apa? Ini kalau presentasi, berarti presentasinya dari sini ya, online ya? Pemasaran jasa itu bagus loh. Oke. Segmentasi pasar untuk pedagang kecil ya, atau pedagang keliling ya. Oke. Sebenarnya dasarnya segmentasi pasar itu penting bagi semua jenis kalangan usaha ya, terutama untuk yang besar bahkan juga yang kecil ya, seperti pedagang keliling ya. Kenapa itu penting? Karena pada dasarnya segmentasi itu sebagai cara untuk memilahkan konsumen kita yang mana, sehingga waktu kita jualan nanti dagang kita mudah menjangkau konsumen kita. Misalnya gini, kalau pedagang keliling saya kasih contoh misalnya bakso gitu kan, apa ya, orang yang jual pentol, nggak mungkin kan dia misalnya keliling kalau misalnya dia nggak punya segmen. Kalau dia keliling aja kan maka nanti buang-buang tenaga, buang-buang uang ya. Nah tapi kalau dia punya segmen, artinya dia tuh tahu udah mana yang paling tepat buat dia. Jadi kalau misalnya dia pergi ke karena dia tahu udah kategori jualannya, dia sudah bikin segmentasi, udah membedakan yang mana konsumennya, yang harus dia datangi, jadi mudah. Seperti tadi contoh, kalau dia cuma dagang pentol, dia udah tahu di mana harus dia standby untuk mencari konsumennya. Seperti mungkin dia sudah harus ke sekolah-sekolah misalnya SD, nggak perlu harus keliling-keliling ke tempat kawasan yang memang bukan tempatnya dia gitu. Makanya segmentasi itu penting, baik yang kecil maupun yang besar. Seperti itu. Pak mau tanya, ya ini Rahman ya. Bagian C itu disebutkan mengikuti PLC, yang ditanyakan mengikuti PLC yang bagaimana Pak? 427 ya. Oh ya. Jadi kalau di sini yang bagian C ini, produk juga mengikuti PLC atau beberapa part mengikuti PLC ya. Maksudnya produk itu sendiri juga memang dia punya siklus ya. Jadi punya siklus kehidupan ya. Kalau misalnya awal mungkin pertama yang seperti saya pernah jelasin ya, PLC itu kan itu ya product life cycle ya. Jadi masa siklus kehidupan produk itu juga punya ada. Jadi produk itu mengikuti PLC sebenarnya. Jadi awalnya mungkin orang cuma
pertama awalnya perkenalan, kemudian dia mulai tumbuh, kemudian maturity atau menikmati hasil, kemudian nanti dia akan turun dan down lagi. Jadi produk juga punya umur ya. Nah, tergantung dari jenis produknya. Kadang-kadang ada produk yang memang mempunyai umur panjang, kemudian juga ada produk yang memiliki umur-umur yang pendek ya, tergantung dari jenis produk itu tersendiri. Tapi dasarnya baik itu produk maupun merek itu dasar mereka memang mengikuti PLC. Dalam artian mereka punya siklus kehidupan ya. Nah, hidup di sini dalam artian ya mereka mulai mati kalau misalnya sudah mulai decline. Makanya banyak banyak sekali perusahaan itu kalau mereka udah decline, permintaan di pasar udah mulai menurun, mereka harus mencari strategi baru atau inovasi baru untuk produk mereka. Makanya mereka mengikuti PLC seperti itu. Selalu memperpanjang itu nggak ada mbak ya. Jadi sebenarnya produk itu mereka punya umur ya. Nah, kalau memperpanjang itu nggak ada ya. Tapi kalau misalnya produk yang umurnya panjang itu ada. Jadi produk yang umurnya panjang itu mungkin seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari yang memang selalu diperlukan ya. Tapi kalau untuk produk-produk yang untuk lifestyle dan sebagainya itu dia punya masa umur yang bisa dibilang rendah ya, karena pengguna itu punya titik jenuh. Jadi grafik itu dia akan selalu sama ya, namanya PLC akan selalu. Cuman biasanya kalau untuk membuat produk itu bertahan lama, waktu manajemen ini sudah tahu bahwa nanti produk ini akan mengalami penurunan, maka mereka akan selalu cepat mengubah inovasi, bisa jadi ditambah fiturnya atau bisa jadi di desainnya dirubah sedikit, tetap dengan sajian fungsi dasar dari produk tersebut. Nah, seperti itu. Makanya kalau ditanya masalah cara untuk memperpanjang susah ya, karena memang sendiri nggak ada, sudah pasti ada batasan benar. Jadi biasanya para surveyor itu mereka tahu kalau misalnya kita pasarkan produk nanti akan ada tingkat titik jenuh dari setiap produk ya, karena nggak semua produk itu dia akan diminati sepanjang masa. Jadi kita bisa prediksi kapan sih produk itu akan mulai menurun ya. Biasanya kalau udah kita lagi panen-panennya, misalnya lagi salesnya lagi tinggi-tinggi, itu juga kita harus antisipasi karena bisa jadi lagi menikmati hasil. Nah, di waktu yang bersamaan juga mungkin itu udah masuk pada proses decline tadi, jadi udah bisa turun. Memperpanjang umurnya ya bisa sih, mungkin bisa ya, cuman ya inovasi tadi itu cuman memang siklusnya ya perkenalan, kemudian tumbuh, terus kita menikmati hasil, terus turun, nanti mulai lagi perkenalan ya. Jadi grafiknya itu akan berulang-ulang tuh, akan bentuknya pun akan selalu sama seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain ya? Makanya teman-teman juga kan sebenarnya PLC ini kan juga diadopsi dari kebiasaan hidup manusia ya. Bagaimana mereka awalnya perkenalan, kemudian mereka itu mulai tumbuh gitu, kemudian saling saling menikmati tahap perkenalan gitu. Kemudian mereka juga akan sampai pada titik jenuh. Ya kayak Mbak Y ini misalnya gitu kan, punya pasangan gitu. Mungkin awalnya waktu perkenalan gitu kan, kemudian tumbuh namanya anggaplah PDKT gitu, namanya juga masa-masa PDKT kan. Namanya masa PDKT itu tai kucing juga rasa coklat gitu kan. udah alay-alay bareng gitu. Nanti waktu udah menikmati hasil atau namanya maturity, nah kalau dalam mungkin hubungan tuh udah resmi berhubungan, maksudnya udah pacaran gitu kan, udah senang jalan bareng, tapi kan bisa aja nanti waktu udah akhir-akhir, udah karena kelamaan pacaran bareng tuh jadinya jenuh. Nah, tingkat jenuh itu juga bisa direpresentasikan sebagai titik bosan ya. Jadi akhirnya ya decline, udah mulai turun. Ada lagi pertanyaan nih? Wah, ini udah normal nih, udah jadi 21 partisipan. Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya ya,
mungkin untuk sementara sudah tidak ada Pak. Oke, jadi nggak apa-apa. Uh, Mungkin kelasnya kita akhiri dulu ya, karena juga berhubung waktu juga udah jam 12, ditambah lagi jaringan juga tidak bersahabat ya. Kita akhiri aja, nanti kalau teman-teman punya pertanyaan bisa ini. Ini Pak Bu Sumartin bentar ya. Oke lah, saya jawab dulu ya. Pak, apakah produk-produk efisien seperti pasta gigi, air mineral dan lain-lain perlu inovasi produk? Nah, kalau dasarnya semua produk itu mereka butuh inovasi ya. Kenapa butuh inovasi? Jadi karena kompetitor itu mereka punya strategi yang berbeda-beda. Dan biasanya kalau untuk produk-produk seperti pasta gigi, mereka bukan berinovasi di kadang-kadang mereka coba berinovasi di kemasan kan. Kemudian juga kadang-kadang ada inovasi di dalam isinya ya. Kadang-kadang isinya itu ditambahin pakai mint dan lain sebagainya, itu juga bentuk inovasi produk ya. Kenapa mereka pakai inovasi produk? Karena mereka memang bersaing ya, karena mereka nggak jualan sendiri. Akhirnya setiap produk itu juga harus perlu inovasi. Kenapa? Karena ya tadi itu, karena produk itu punya tingkat jenuh, jadi ada masa decline-nya. Nah, kalau masa decline itu terjadi, kalau perusahaan nggak bisa antisipasi dengan cepat, maka yang terjadi adalah kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Makanya nggak ada hal lain selain daripada inovasi gitu. Inovasi entah dia pakai strategi baru, entah dia main di harga, itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Tapi pada dasarnya semua produk itu, produk-produk efisien seperti pasta gigi itu harus melakukan inovasi juga bisa. Tapi inovasi di sini dalam tanda kutip, bisa jadi mereka inovasi dalam kemasan, kemudian bisa jadi mereka inovasi dalam bentuk, dalam isi. Tapi tergantung daripada jenis produk itu sendiri. Kadang-kadang juga bisa ya ada yang inovasi berdasarkan dari produk dan juga berdasarkan isi, tergantung dari segmen mereka sendiri nanti. Tapi mereka bisa tahu itu yang kekurangan ada di mana berdasarkan dari ya, bisa dilihat dari hasil survei mereka. Jadi nggak sembarangan juga tiba-tiba ganti gitu. Itu Bu Sumartin. Ada lagi? Oke. Baiklah, kalau memang nggak ada lagi yang bertanya, sepertinya kelas kita akhiri ya, karena udah jam 12 juga. Ditambah juga emang nggak tahu nih laptop saya atau jaringannya yang memang nggak bagus malam ini. Sebelumnya juga saya minta maaf kalau tadi sempat terlambat ya. Kemudian juga malam ini kalau misalnya ada teman-teman yang masih pengen bertanya, bisa nanti lewat chat aja dari Facebook saya juga nggak apa-apa. Kalau saya baca nanti insya Allah saya jawab ya. Mohon maaf apabila ada salah kata gitu kan. Jadi kalau saya orangnya terbuka ya, kalau misalnya teman-teman dapat teori dari tempat lain yang berhubungan sama apa yang saya jelaskan malam ini, terus teman-teman merasa wah ternyata apa yang Pak Jani jelasin tuh ada yang salah sedikit, silahkan kita bisa diskusikan di sini nanti, atau enggak kita bisa diskusikan lewat chat, sembarang lah. Karena dasarnya sendiri teori itu mereka punya wujud yang berbeda-beda, tergantung daripada teori yang teman-teman pakai nanti. Nah, karena saya di sini dikasih tentang Wilson Shimomura ini, jadi ya mau nggak mau pakainya Wilson Shimomura. Padahal dasarnya biasanya saya lebih suka punyanya Kotler dan Keller, itu langsung sama pencipta marketing itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada kesalahpahaman atau misalnya kita punya pendapat berbeda, bukan berarti teman-teman benar, bukan berarti juga saya benar, bukan berarti saya salah, bukan berarti juga teman-teman salah. Bisa aja itu baik karena kita mengacu pada teori yang berbeda. Oke, mungkin seperti itu. Untuk tugasnya nanti saya kabarin, nanti saya post di grup kita aja yang di Facebook ya. Jadi nanti saya kasih di situ tanggal, kemudian waktu, dan juga draftnya apa sih yang harus dimasukin di poin-poinnya. Oke, terima kasih buat kesempatan malam ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.